Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prosedur upload dokumen portofolio untuk uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Seperti yang kita tahu bahwa komponen UKIN ada 3. Yang pertama dokumen portofolio, lalu perangkat pembelajaran atau modul ajar, dan yang ketiga adalah video praktik pembelajaran. Di mana portofolio ini menempatkan posisi bobotnya ya 1/7. Dan modul ajar praktik pembelajaran ini 6/7, bobotnya paling besar. Meskipun portofolio bobotnya hanya 1/7, tetapi jika tidak ada dokumen portofolio, maka UKIN untuk modul ajar dan praktik pembelajaran tidak dapat dinilai. Maka portofolio ini wajib lulus atau wajib ada dokumennya. Nah, nanti silahkan cermati jadwal untuk UKM PPG khususnya UKIN yang sudah di-share oleh LPTK masing-masing. Kapan harus mengunggah dokumen portofolio, kapan harus mengunggah video praktik pembelajaran dan perangkat pembelajaran, semua sudah di-plotting sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh panitia nasional. Nah, untuk prosedur daftar ulang UKM PPG nanti Bapak Ibu bisa lihat pada video saya yang lain di kolom deskripsi di bawah. Nanti saya cantumkan linknya, silahkan dilihat kembali jika ingin melihatnya. Untuk UKIN portofolio sendiri, Bapak Ibu wajib mengupload dokumen-dokumen berupa karya mahasiswa selama 3 tahun terakhir sebelum mengikuti PPG. Artinya kalau Bapak Ibu mengikuti PPG pada Juni 2023, maka sebelum Juni 2023 3 tahun ke belakang. Berarti mulai Mei 2023 ya hingga Mei 2021 ya. 2021, 2022, 2023. Jadi 3 tahun terakhir yang harus di-upload ya. Beda dengan RPL. Kalau RPL 6 tahun terakhir, untuk UKIN portofolio 3 tahun terakhir, jadi lebih up to date. Untuk prosedur UKIN sendiri, Bapak Ibu sebelum bisa mengupload dokumen portofolio UKIN harus menandatangani meterai fakta integritas di atas meterai 10.000. Nah, LMS UKIN ini berbeda dengan LMS Space yang digunakan untuk pendalaman materi dan lokakarya kali lalu. Ini berbeda. Nanti Bapak Ibu pertama kali harus mengupload fakta integritas dulu. Nanti link download fakta integritasnya ada di kolom deskripsi di bawah. Nanti silahkan diisi dan ditandatangani. Nah, contohnya seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, NIM, prodi, universitas yang menyatakan bahwa ada 3 poin di sini. Yang A ini berupa karya tulis Bapak Ibu ya. Silahkan sebutkan judul-judulnya, artikel, judul buku ya, judul jurnal jika ada ya. Nanti silahkan atau judul modul yang pernah dibuat misalnya, silahkan dicantumkan di kolom di poin A. Kemudian B ini merupakan kolom untuk atau poin untuk modul ajar atau RPP Bapak Ibu, silahkan disebutkan judul atau topik temanya. Dan yang C ini untuk video praktik pembelajaran. Nanti kemudian ditandatangani di atas meterai 10.000, di-scan dan di-upload di LMS UKIN. Selanjutnya Bapak Ibu nanti wajib mengupload ada 6 bidang atau 6 komponen utama dalam portofolio. Yang 4 bidang awal ini wajib ada. Artinya tidak boleh kosong, harus ada dokumen di dalamnya. Yang pertama tentang melaksanakan penelitian dan publikasi. Yang kedua melakukan refleksi diri. Yang ketiga mencari informasi pengetahuan baru. Dan yang keempat menghasilkan inovasi. Ini harus ada dokumennya, tidak boleh kosong Bapak Ibu ya. Kalau kosong berarti portofolio Bapak Ibu tidak bisa dinilai. Sedangkan komponen kedua yang lain itu komponen tambahan, artinya boleh ada, boleh tidak. Kalau ada lebih baik bisa menambahkan skor Bapak Ibu, tetapi jika tidak ada dikosongkan juga bisa, tidak masalah ya. Yang catatan 4 komponen yang sebelumnya itu bahwa Bapak Ibu yakin poinnya sudah cukup baik, cukup bagus untuk mendukung penilaian portofolio Bapak Ibu. Untuk deskripsinya, ini sebenarnya sudah ada rubriknya. Nanti saya juga cantumkan rubrik untuk portofolio UKIN di dalam deskripsi di video di bawah. Nanti silakan download rubriknya, dicermati baik-baik apa dokumen-dokumen yang termasuk dalam bidang mana. Misalnya saya punya artikel ini masuk di apa? Saya ikut kegiatan ini, saya itu masuk di bidang apa? Itu semua sudah ada dalam rubrik. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu cermati rubrik portofolio yang sudah ada. Di situ sudah digolong-golongkan kegiatan-kegiatannya, kemudian skor kreditnya juga sudah ada. Contoh, saya tidak pernah membuat karya tulis misalnya jurnal, tetapi saya ada tulisan yang terbit di koran lokal. Itu juga ada poinnya Bapak Ibu ya. Nanti silakan baca misalnya di bawah ini ya. Tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten, web, resmi bukan blog, itu skornya 1. Nah, kalau ada yang pernah publish jurnal di tingkat nasional itu poinnya 1,5. Atau misalnya Bapak Ibu menghasilkan PTK yang belum diseminarkan, hanya disimpan di
perpustakaan sekolah itu poinnya 0,5. Tetapi kalau PTK itu sudah diseminarkan di sekolah, ada bukti seminarnya, misalnya berita acara seminar, itu poinnya jadi 1 ya. Jadi silahkan jika memiliki laporan penelitian berupa PTK, sebaiknya diseminarkan karena poinnya besar. Kalau hanya disimpan di perpustakaan itu poinnya 0,5. Untuk contoh karya tulis ilmiah, misalnya Bapak ini pernah menghasilkan tulisan yang dimuat di website. Nah, nanti silahkan dibuatkan lembar pengesahan dan diketahui oleh pimpinan sekolah, kepala sekolah, lalu screenshot bukti publikasinya di website. Nanti silahkan ditampilkan tulisan Bapak Ibu yang mencantumkan nama Bapak Ibu di situ. Nah, jadi jangan hanya halaman pengesahan, tetapi di sini juga ditampilkan juga artikelnya, buktinya bahwa itu betul-betul sudah dipublish. Atau misalnya pernah terbit di koran, ya, koran ini di koran lokal. Nah, silahkan di screenshot korannya, foto majalahnya atau korannya, lalu di depan itu diberikan halaman pengesahan atau mengetahui pimpinan sekolah setempat. Nah, begini ya, ini bukti contoh dokumen yang baik dan benar. Jadi jangan hanya surat keterangan saja, tetapi juga harus ada bukti dokumennya. Kalau surat keterangan semua orang bisa buat, bahwa dia bisa mengada-ada bahwa saya sudah publis di sana sini, tapi bukti yang menunjukkan bahwa sudah publikasi itu mana, artikelnya tidak ada. Ini harus ditampilkan, disertakan. Nah, lalu yang poin kedua tentang melakukan refleksi diri. Refleksi diri ini terkait tentang perangkat pembelajaran, refleksi tentang penelitian atau karya ilmiah, lalu refleksi tentang karya inovasi. Jadi satu semester satu refleksi Bapak Ibu ya. Berarti kalau ada 3 tahun, 3 kali 2, 6 semester berarti 6 refleksi. Refleksi ini boleh mencakup berkaitan tentang refleksi atas perangkat pembelajaran, misalnya refleksi RPP, refleksi silabus, refleksi prosem, atau refleksi materi ajar, boleh. Satu semester satu. Atau refleksi tentang penelitian PTK, ya, refleksi tentang media pembelajaran yang pernah dibuat sebelumnya, silahkan. Prinsipnya satu semester satu. Nah, nanti refleksi ini juga harus ada buktinya. Buktinya apa bila sudah dilakukan refleksi? Kalau refleksi itu kan berarti harus ada kondisi sebelum dan sesudah refleksi. Ya. Pra dan pasca. Ini nanti silahkan ditampilkan buktinya. Ya. Nanti saya tampilkan contoh-contoh membuat refleksi. Untuk yang bidang kedua, refleksi diri, ini contohnya refleksi terkait tentang silabus ya, tentang silabus. Nanti silahkan dibuat kolom-kolom refleksinya ya, kondisi sebelum refleksi, lalu dipaparkan, lalu nanti sesudah refleksi. Nah, ini apa perbedaannya yang sudah diperbaiki, ditingkatkan, dikembangkan ini apa? Nanti silahkan dipaparkan. Untuk contoh-contoh dokumen portofolio saya juga sudah share di kolom deskripsi, nanti bisa dicek di bawah Bapak Ibu ya. Atau refleksi terkait RPP ya, bisa juga refleksi terkait RPP. Sebelum refleksi kondisinya bagaimana, kekurangannya di mana silakan diuraikan, lalu nanti sesudah dilakukan refleksi apa perbedaannya nanti juga harus dipaparkan Bapak Ibu ya. Jadi harus ada kondisi sebelum dan sesudah dilakukan refleksi. Kita lanjut ke bidang selanjutnya. Bidang ketiga yaitu mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Ini dilihat JP-nya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti diklat fungsional atau teknis, misalnya diklat Prajab, atau ikut workshop tentang penyusunan penelitian tindakan kelas selama 1 minggu, nah itu termasuk fungsional dan teknis ya. Nanti silahkan dicantumkan sertifikatnya yang mencantumkan JP-nya. Di sini sudah ada kriterianya. Jika sekian jam akan dinilai sekian kredit poinnya ya. Jika Bapak Ibu hanya ikut seminar sebagai peserta tingkat apa, misalnya seminar tingkat kabupaten sebagai peserta itu poinnya hanya 0,25. Tidak apa-apa, kalau banyak kan nanti semakin dikumpulkan akan banyak begitu Bapak ya. Jadi silahkan dikumpulkan sertifikat-sertifikat itu. Jika tidak ada JP-nya, usahakan dilampirkan dengan surat keterangan tambahan yang melengkapi sertifikat tersebut. Selanjutnya menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan pembelajaran. Ini juga ada beberapa banyak yang bisa dipilih sesuai dengan konteks Bapak Ibu ya. Menghasilkan buku, modul, ini juga ada nilainya ya. Buku teks, buku cetak, lalu misalnya karya teknologi kompleks, karya teknologi sederhana, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana, ya, buku pedoman guru ya.
Ini semua ada skornya. Nah, untuk melihat kriteria deskripsi yang dimaksud alat peraga sederhana itu apa, ya, karya praktikum kompleks itu apa, nanti silahkan baca pedoman dokumen portofolio yang ada di kolom deskripsi di video di bawahnya. Di kolom deskripsi di bawah video ini. Lalu bidang yang kelima ini sudah masuk bidang tambahan, ini artinya tidak wajib ada, tetapi jika ada akan lebih bagus. Ini adalah prestasi hasil kompetisi. Nah, Bapak Ibu nanti jika pernah mengikuti lomba dan juara, mendapatkan juara baik di tingkat kecamatan sampai dengan internasional, itu semua ada poinnya. Nanti silahkan diupload, misalnya lomba paduan suara ya, atau lomba karya tulis ya, lomba guru berprestasi. Nah, silahkan jika ada hasil-hasil kompetisi nanti bisa dimasukkan di sini sebagai skor tambahan. Lalu yang keenam ini pengabdian kepada masyarakat. Ini yang biasanya paling banyak dimiliki oleh guru, tetapi sebenarnya bidang ini poinnya paling kecil, gitu ya. Misalnya sebagai ketua panitia, ya, dalam kepanitiaan di sekolah, misalnya penerimaan siswa baru, ya, atau wisuda dan sebagainya, itu semua ada poinnya. Nanti silahkan dicermati pada kolom portofolio, ya, deskripsi di portofolio, penjelasan di dalam rubrik portofolio untuk UKIN. Untuk penilaian UKM PPG sendiri, Bapak Ibu dinyatakan lulus jika Bapak Ibu mendapatkan skor minimal 70. Ya, jadi kalau tidak sampai 70, maka Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus UKM PPG dalam hal ini UKIN. Nah, untuk UKIN sendiri penilaiannya itu 0 sampai 10, rentangnya 0 sampai 10, di mana tadi sudah saya jelaskan di awal. Untuk portofolio sendiri bobotnya 1/7, sedangkan untuk modul perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran itu bobotnya 6/7, paling besar. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan portofolio, otomatis yang perangkat dan video pun tidak akan bisa dinilai. Maka portofolio itu wajib, khususnya yang bidang 1 sampai dengan 4. Ya, komponen 1 dan komponen 4 tadi wajib ada. Nah, ini bobotnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bobot maksimumnya setiap komponen, untuk penelitian publikasi itu maksimal bobotnya 4. Jadi meskipun Bapak Ibu misalnya ada 3 jurnal internasional, misalnya ya bobotnya hanya bisa maksimal 4, tidak bisa sampai 6, 8, tidak. Untuk melakukan refleksi bobotnya maksimal 3, mengandaikan satu semester satu kali refleksi kan nilainya 0,5 ya, berarti 0,5 kali 6 kan 3. Maka silahkan refleksi ini paling mudah dan paling gampang bagi Bapak Ibu guru. Buat refleksi 6 kali refleksi untuk 3 tahun, maka poinnya nanti sudah 3. Dengan kriteria refleksi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lalu mencari informasi pengetahuan baru, kegiatan-kegiatan seminar, ya, workshop itu maksimal juga bobotnya 3. Jadi meskipun Bapak Ibu pernah ikut diklat sampai berkali-kali sekian puluh jam, tetapi nanti maksimal bobotnya 3. Lalu karya inovasi ini bobotnya 4 ya. Karya inovasi Bapak Ibu nanti juga ada nilainya dalam bentuk buku, dalam bentuk apalagi tadi namanya ada modul dan sebagai pedoman praktikum, dia karya alat peraga itu maksimal 4 poinnya. Lalu untuk ikut lomba-lomba itu maksimal 1,5, lalu PKM atau pengabdian kepada masyarakat poinnya juga 1,5. Jadi totalnya nanti untuk UKIN portofolio maksimal skornya adalah 10. 10 maksimal. Silahkan nanti diperhatikan bidang 1, 2, 3, 4 ini wajib ada. Untuk bidang 5 dan 6 itu tidak wajib. Tetapi kalau ada lebih baik untuk menambah skor Bapak Ibu semua. Nah, kelulusan UKM PPG ini nanti penilaian UKIN ini sendiri tadi 6 kali skor praktik pembelajaran plus nilai portofolio dibagi 7. Ya, jadi bobot nilai portofolio itu 1, praktik pembelajaran dan modul ajar itu bobotnya 6. Baik, sekarang kita langsung saja simulasi untuk pengisian portofolio UKM PPG. Nanti Bapak Ibu bisa masuk di website ukin.ukmppg.id. Nah, nanti bisa masukkan nomor UKG atau nomor peserta Bapak Ibu, kemudian tanggal lahir Bapak Ibu, dan nomor KTP Bapak Ibu. Ya, tetapi pengisian ini hanya bisa dibuka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia nasional, ya. Tidak bisa mengisi di luar jadwal yang sudah ditentukan. Nah, nanti kalau sudah login, Bapak Ibu silahkan klik masuk, akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya.
ada 6 bidang, ya 6 bidang di sini. Nah, silahkan fokus di portofolio dulu yang 6 bidang ini. Yang di bawah ini adalah untuk perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran. Itu diisi sudah portofolio ini beres diselesaikan. Silahkan diklik satu persatu, yang lihat yang tanda bintang ini berarti wajib diisi Bapak Ibu, yang ada tanda bintang di depan ini 1, 2, 3, 4. Ini bidang 1 sampai bidang 4 ini wajib diisi. Silahkan diklik satu-satu. Yang pertama untuk kegiatan penelitian dan publikasi lebih dulu. Nah, kalau begini berarti Bapak Ibu diminta untuk mengupload fakta integritas lebih dulu. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa mengerjakan atau mengupload deskripsi atau menambah dokumen jika belum mengupload fakta integritas. Jadi siapkan fakta integritasnya, di-scan dalam bentuk PDF lalu diupload di sini. Misalnya saya upload. Lalu nanti silahkan deskripsikan dulu penelitian dan publikasi Bapak Ibu. Jadi maksudnya sebelum Bapak Ibu mengupload dokumen portofolio di LMS, sebaiknya Bapak Ibu membuat deskripsi lebih dulu ya. Deskripsi maksudnya apa? Mendeskripsikan judul-judul hasil karya Bapak Ibu per bidang. Ini kan bidang tentang kegiatan penelitian dan publikasi. Ini contoh deskripsi saya juga sudah sertakan pada link deskripsi di bawah video ini. Nanti silahkan dicermati atau di-download. Ini contoh saja, misalnya ini sudah ada contoh deskripsinya ya. Publikasi dalam bentuk buku judul ini, terbit tahun ini ya, terbitkan di mana. Nanti silahkan dideskripsikan itu. Jadi dari deskripsi itu maksudnya nanti bisa membantu penilai atau penguji UKIN untuk melihat ya, melihat dokumen-dokumen di bawahnya. Apakah antara yang dideskripsikan dengan dokumen itu sinkron atau tidak. Dengan membaca deskripsi Bapak Ibu, penguji sudah punya gambaran ternyata karyanya itu ini ya, ada berapa karya, ada berapa jenis publikasi, itu sudah bisa tergambarkan di deskripsi. Jadi kalau deskripsinya sudah bagus, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah memberikan gambaran yang komprehensif bagi para penguji UKIN untuk memahami dokumen Bapak Ibu semua. Jadi silakan deskripsikan secara singkat, padat, jelas, dan komprehensif. Lalu tekan simpan deskripsi. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu tinggal tambah dokumennya. Nah, ini ada tanda plus tambah ya, tambah kegiatan penelitian di publikasi ya, silahkan ditambahkan. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu mengorganisir dokumennya seperti RPL kali lalu ya. Ada beberapa folder di mana masing-masing folder itu sesuai dengan bidang-bidangnya dan di PDF-kan di situ. Jadi nanti enak Bapak Ibu ya, uploadnya tidak, filenya, dokumennya tidak acak-acakan begitu. Nah, misalnya judulnya apa? Menghasilkan artikel di website begitu ya. Judul artikelnya apa ya, penulisnya siapa, jenisnya ya. Jenisnya tinggal dipilih saja Bapak Ibu sesuai dengan yang ada di pilihan di LMS. Misalnya tulisan karya ilmiah populer di mass media nasional ya. Atau misalnya kalau di website maka di web resmi bukan blog. Silakan diklik sesuai dengan bidang. Hati-hati ya, jangan salah pilih artikel karena jangan salah pilih jenis, karena penilaian UKIN ini by evidence. Artinya penilai UKIN akan menilai dokumen portofolio Bapak Ibu ini berdasarkan bukti. Meskipun deskripsinya, keterangan di atasnya itu sangat bagus, tetapi kalau dokumen bukti yang Bapak Ibu upload itu tidak mendukung, maka nanti nilainya akan jatuh. Bisa saja malah tidak dinilai ya, karena antara deskripsi dengan dokumen bukti yang disajikan itu tidak linear, tidak sinkron. Lalu tempat publikasinya, sebutkan nama websitenya jika itu di website atau di jurnal. Lalu tahun terbitnya, boleh juga disebutkan bulan dan tahunnya ya. Kalau dia dalam bentuk jurnal maka edisi berapa, volume berapa, silakan disebutkan. Nah, penulis ke berapa dari berapa. Kalau Bapak Ibu penulis tunggal, maka penulis satu dari satu ya. Kalau Bapak Ibu penulis tim, terserah Bapak Ibu penulis ke berapa. Kalau misalnya penulis pertama atau penulis utama, maka penulis ke satu dari dua. Tetapi kalau Bapak Ibu penulis kedua, berarti penulis kedua dari dua. Artinya Bapak Ibu sebagai anggota tim penulis, bukan penulis utamanya. Kalau sendiri, maka satu dari satu. Jenis berkasnya dokumen file. Di sini ada pilihan file atau Google Drive. Nanti silahkan Bapak Ibu, kalau dalam bentuk PDF ya, silahkan pilih file. Nah, ukuran maksimal 5 MB, cukup besar. Nanti silahkan dikompres jika memang lebih besar.
Atau bisa juga dengan mengupload lebih dulu ke Google Drive, tapi pastikan bahwa link Google Drive itu sudah open access, artinya bisa diakses oleh orang lain, begitu Bapak Ibu ya. Kalau dalam bentuk file, maka pilih dokumen file, lalu klik upload. Lalu klik simpan. Ya, ini baru satu judul. Nah, nanti kalau ada beberapa judul untuk bidang penelitian dan publikasi, silahkan nanti tambah kegiatan lagi selanjutnya ya sampai dengan jumlah karya yang Bapak Ibu miliki. Saya sarankan jangan terlalu minimalis, misalnya suatu bidang satu karya ya. Jangan ya, kalau bisa semaksimal mungkin. Jangan minimalis karena takutnya kalau hanya satu ternyata nilainya rendah maka itu tidak bisa mencukupi. Jadi usahakan tiap bidang itu paling tidak ada beberapa karya supaya bisa saling melengkapi. Kalau sudah nanti Bapak Ibu kembali ya. Mau misalnya untuk bidang kegiatan sudah selesai, kegiatan penelitian sudah selesai, nanti klik kembali. Tetapi kalau mau ditambah ya silahkan. Tapi kalau misalnya wah ini tadi salah ya, masih bisa ada tombol edit Bapak Ibu ya, nanti silahkan diperbaiki ya, diperbaiki lagi, lalu disimpan. Ya. Atau kalau mau dihapus juga bisa, dihapus ya, lalu ditambahkan yang lain silahkan. Ada tekan tombol tambah di sini. Kalau sudah selesai, klik tombol kembali. Lalu lanjut ke bidang lain ya, kegiatan refleksi diri. Nah, refleksi diri untuk upload fakta integritas itu cukup sekali di awal tadi ya. Nah, demikian juga refleksi diri ini sebaiknya Bapak Ibu buat deskripsi dulu Bapak Ibu ya. Nah, misalnya seperti ini deskripsinya, melakukan refleksi dalam bidang apa-apa ya, dideskripsikan ya. Kalau sudah buat deskripsi di Word, nanti tinggal di paste di sini, di paste, lalu simpan deskripsi, lalu nanti tambah kegiatan refleksi diri. Nah, bagaimana mengisi deskripsi kegiatan refleksi diri ini? Yang diminta yang pertama adalah judul kegiatannya. Misalnya ini contohnya refleksi atas RPP ya. Nah, nanti dikasih saja judul refleksi RPP daring misalnya, refleksi RPP daring kelas 11 ya. Pilih jenisnya. Jadi di sini sudah ditentukan jenisnya, silakan pilih sesuai dengan jenis refleksi Bapak Ibu. Lalu deskripsi permasalahannya apa ya. Lalu upaya perbaikannya apa. Harus jelas Bapak Ibu ya, namanya refleksi itu kan harus ada upaya perbaikan. Lalu tahun semester kapan dilaksanakan? Misalnya ini semester ganjil 2020, keterangannya apa? Keterangan ini bisa diisi kelasnya, atau bisa diisi selesai, atau masih dalam proses, atau lanjutkan, misalnya juga bisa, misalnya selesai. Atau misalnya lanjutkan, artinya proses ini masih berlanjut, belum selesai misalnya. Silahkan bisa diisi sesuai dengan konteks masing-masing. Jenis berkasnya misalnya PDF, nah, nanti silakan klik upload, lalu simpan. Nah, begini. Selanjutnya tambahkan kolom ke bawah untuk refleksi-refleksi. Ingat bahwa refleksi satu semester minimal satu kali. Ya. Nanti untuk satu semester satu kali ini poinnya sudah 0,5. Jadi kalau ada 6 semester berarti sudah ada 6 refleksi. Nanti Bapak Ibu sudah mengumpulkan poin 3. Begitu Bapak Ibu, lanjutkan ke bidang selanjutnya. Tekan tombol kembali. Lalu pilih kegiatan pencarian informasi baru. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat deskripsi, nanti tinggal dipindahkan saja ya. Misalnya deskripsi ini kan menguraikan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah Bapak Ibu ikuti, ya pelatihan apa, seminar apa, webinar apa, silakan dicantumkan, dideskripsikan. Ya. Lalu nanti tinggal dipindahkan di LMS UKIN, simpan deskripsi, nah, lalu tinggal tambah kegiatan pencarian. Kegiatannya apa? Misalnya workshop penulisan PTK. Kemudian pilih jenisnya ya. Jika workshop ini dilaksanakan selama beberapa hari berturut-turut hingga menghasilkan suatu karya ya yang bersifat teknis misalnya, ini bisa termasuk dalam diklat latihan fungsional dan teknis. Nah, nanti bisa dipilih ini. Tapi jika ini hanya sekedar pelatihan singkat misalnya 3 jam atau 4 jam, 5 jam, 6 jam misalnya, itu nanti bisa pilih kegiatannya berupa paket kegiatan guru ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan sertifikat atau bukti Bapak Ibu masing-masing ya.
Misalnya ini sampai 40 jam, maka nanti bisa pilih diklat latihan fungsional dan teknis. Penyelenggaranya siapa? Misalnya Dinas Pendidikan, peran Bapak Ibu sebagai apa, ya tempatnya di mana, tingkatnya apa, misalnya kabupaten ya. Nah, tingkatnya ini juga disesuaikan dengan sertifikat yang Bapak Ibu miliki ya. Jangan sampai di sini Bapak Ibu sebut nasional misalnya, tapi di sertifikatnya disebutkan di situ tingkatnya kabupaten begitu. Nah, itu tidak bisa. Lalu waktu pelaksanaannya kapan? Misalnya 20 sampai 24 Mei 2023. Kemudian pilih jenis berkasnya, dokumen filenya, lalu upload bukti sertifikatnya, klik simpan. Begitu selanjutnya nanti silakan ditambah kegiatan pencarian informasi baru sebanyak-banyaknya yang Bapak Ibu miliki. Kalau sudah silakan klik tombol kembali. Selanjutnya adalah kegiatan menghasilkan inovasi. Nah, kalau sudah buat deskripsi nanti tinggal di copy ya. Menghasilkan apa saja, misalnya saya menghasilkan modul, buku ajar ya. Nanti silakan dideskripsikan dulu, kemudian nanti di copy di LMS, simpan deskripsi. Kemudian silakan ditambahkan uraiannya, kegiatannya, menghasilkan karya tulis atau buku misalnya. Di sini contohnya ya, menghasilkan modul. Nah, judulnya dikasih modul, lalu nama produknya apa, bentuknya ya, sebutkan bentuknya, hasilnya produknya apa, modul, deskripsinya, diperuntukkan untuk siapa ya, deskripsinya. Jenisnya, nah silakan dipilih modul ya, modul 1 semester yang digunakan di sekolah, bulan tahun pembuatan, pemberi pengesahan siapa, kepala sekolah, maka dituliskan namanya. Bisa dikasih keterangan dalam kurung kepala sekolah atau kepala dinas, lalu hak cipta atau hak paten jika ada. Kalau tidak ada maka kasih tanda strip. Bapak Ibu sebagai penulis pertama atau kedua nanti silakan dideskripsikan. Jika Bapak Ibu adalah penulis tunggal, maka nanti pilih penulis pertama dari pertama. Artinya penulis satu dari satu, hanya penulis tunggal. Tapi jika tim, maka jika penulis utama, maka penulis ke satu dari dua atau dari berapa, ya tergantung sesuai dengan jumlah penulis yang ada dalam modul tersebut. Kemudian jenis berkasnya, kalau dalam bentuk PDF, pilih file, simpan. Nah, begitu seterusnya untuk kegiatan inovasi. Oke, selanjutnya adalah kegiatan prestasi atau hasil kompetisi. Ini termasuk bidang tambahan ya, artinya boleh ada, boleh tidak. Jika ada silakan diupload, akan lebih baik. Nanti silahkan deskripsikan ya prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai, nanti buat narasi yang baik ya. Misalnya pernah juara apa, lomba apa, tahun berapa, misalnya, lalu simpan deskripsinya. Nah, nanti tambahkan dokumennya, sertifikat, piagam. Ya biasanya piagam ya, kalau lomba-lomba itu dapat piagam penghargaan, begitu kegiatan apa, lalu nanti jenis dokumennya apa, lalu simpan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nanti silahkan deskripsikan juga, misalnya pernah menjadi apa, mengikuti kegiatan apa, panitia apa, silahkan dinarasikan, dituangkan ke dalam sebuah paragraf yang runtut, yang komprehensif. Kemudian simpan dan nanti ditambahkan juga kegiatannya. Judul kegiatannya, jenis kegiatannya, penyelenggaranya siapa, peran Bapak Ibu sebagai apa, apakah ketua, anggota, wakil, atau ketua bidang apa misalnya, tempatnya di mana, tingkatnya apa, kabupaten lokal ya, kabupaten, provinsi, nasional atau gugus, kecamatan, silahkan tingkatnya dipilih sesuai dengan dokumennya, lalu waktu pelaksanaannya kapan. Jenis berkasnya, kemudian simpan. Begitu Bapak Ibu untuk cara upload dokumen-dokumen portofolio. Pastikan untuk 4 bidang utama, yaitu publikasi atau penelitian, refleksi diri, informasi baru, dan inovasi ini wajib ada. Sementara untuk 2 bidang yang lain ini boleh ada, boleh tidak, tetapi kami sarankan bahwa semua bidang diisi, jangan sampai ada yang kosong, supaya dapat saling melengkapi dan menambah nilai akumulasi untuk dokumen portofolio Bapak Ibu. Setelah portofolio selesai diupload, selanjutnya adalah Bapak Ibu wajib mengupload rencana dan kegiatan pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar dan video praktik pembelajaran.
Silakan diklik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk menginputkan nama sekolah dan NPSN. NPSN ini adalah nomor pokok sekolah nasional. Jika Bapak Ibu ragu, tidak tahu nomor pokoknya, nanti silahkan cek NPSN di operator sekolah. Atau Bapak Ibu juga bisa mengeceknya sendiri di dapo.kemdikbud.go.id, ya, /pencarian, nanti silahkan cari nama sekolah Bapak Ibu. Misalnya di sini SD PPK Hati Kudus, lalu klik tampilkan. Nah, di sebelah kanan ini nanti sudah ada daftar sekolah dan NPSN-nya. Nanti silakan di copy NPSN-nya, lalu di paste atau di paste di LMS, kemudian kapan perangkat pembelajaran itu, apakah untuk semester ganjil, genap, kelas berapa, nanti silakan dituliskan. Materi pokoknya apa, tanggal berapa, ya. Lalu jenis berkasnya apakah Google Drive atau dokumen file. Jika itu dalam bentuk PDF, silahkan klik dokumen file lalu upload PDF-nya. Ya, sudah berhasil tersimpan. Nah, ini untuk perangkat pembelajaran ya Bapak Ibu ya, dalam bentuk modul ajar. Selanjutnya kita bergeser ke tab yang kedua, yaitu video pelaksanaan pembelajaran. Sama, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nama sekolah, NPSN, kelas semester, materi pokok, tanggal. Nah, tanggal ini sesuaikan dengan tanggal yang ada di jadwal, ya, tanggal praktik. Tanggal pelaksanaan praktik pembelajaran itu nanti silakan disesuaikan dengan tanggal itu. Lalu jenis berkasnya untuk video praktik pembelajaran itu menggunakan tautan YouTube. Jadi silahkan Bapak Ibu mengupload video praktik pembelajaran di channel YouTube Bapak Ibu dengan durasi minimal 30 menit sesuai dengan rubrik yang sudah di-share. Nanti kami juga akan berikan rubrik penilaian perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran pada deskripsi di bawah video ini. Nanti silahkan masukkan tautan YouTube-nya ya, di copy, pastikan bahwa tautan itu sudah benar, jangan sampai salah, sehingga dosen dapat mengecek atau mengklik tautan tersebut. Lalu klik simpan. Ya. Nah, sampai sini upload video dan perangkat sudah selesai, Bapak Ibu. Nanti setelah selesai semua mengupload, Bapak Ibu bisa mengecek lagi satu persatu untuk memastikan bahwa semua link dan dokumen yang Bapak Ibu upload itu dapat diakses dan dapat dibuka. Jangan sampai filenya ternyata rusak, tidak bisa dibuka, atau link Google Drive atau link YouTube yang Bapak Ibu upload baik di portofolio ataupun video praktik pembelajaran itu tidak bisa diakses. Jika Bapak Ibu menggunakan Google Drive, pastikan bahwa link Google Drive tersebut sudah open access. Artinya orang lain bisa mengakses file tersebut. Cara untuk membuat link Google Drive supaya bisa open access bisa Bapak Ibu cermati pada kolom deskripsi di bawah video ini. Baik, sampai di sini tugas Bapak Ibu untuk mengupload dokumen portofolio sudah selesai. Tinggal nanti menunggu jadwal penilaian portofolio dan pastikan selama proses jadwal penilaian itu nomor WhatsApp ataupun nomor telepon Bapak Ibu bisa dihubungi. Karena biasanya dosen penilai itu akan menghubungi Bapak Ibu maupun admin akan menghubungi Bapak Ibu jika ternyata dokumen Bapak Ibu tidak bisa diakses atau ada masalah. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu standby pada jadwal penilaian UKIN, ya. Standby di depan handphone selalu on, selalu menyala baik WhatsApp maupun telepon gitu ya Bapak Ibu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga proses upload dokumen portofolio ini dapat berjalan dengan lancar. Kuncinya adalah bahwa Bapak Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumen itu sudah disiapkan, diorganisir dengan baik, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan bidang-bidangnya, sehingga pada saatnya nanti tanggal pelaksanaan upload, tinggal di-upload. Kalau masalah upload itu tidak susah Bapak Ibu ya. Yang lama itu adalah ketika mempersiapkan dokumen tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi nanti pada video-video yang akan datang. Salam.